Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita melanjutkan materi tentang ekologi laut tropis, masih tentang mangrove. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita melakukan kajian terhadap ekosistem mangrove ini. Nah, secara umum itu adalah gambaran apa saja yang bisa kita amati atau yang bisa kita lakukan kajian di daerah mangrove. Ini adalah contoh bagaimana kondisi adaptasi di, tadi contohnya di Hong Kong untuk adaptasi terhadap temperatur. Di mana distribusi mangrove-nya itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan atau kondisi temperatur yang rendah. Kemudian ini berkaitan juga dengan ukuran mangrove-nya. Daripada kondisi temperatur yang rendah, mangrove-nya itu yang ditemui itu jarang yang melebihi 10 feet. 10 feet ini kalau kita konversi ke sentimeter itu kurang lebih sekitar 300 cm atau sekitar 3 meter. Jadi tingginya mangrove itu jarang yang sampai 4 meter atau 5 meter. Karena kondisi dari temperaturnya yang rendah. Di daerah lain itu bisa mencapai 100 feet atau sekitar 30 meter tumbuhnya. Kemudian adaptasi lain itu berkaitan dengan bagaimana cara makan organisme yang ada di daerah mangrove. Ini juga bisa kita amati. Kalau ikan glodok ini bagaimana dia cara makannya. Kalau teritik, kemudian ini jenis Polychaeta, dari jenis cacing, kemudian ini jenis gastropoda, atau jenis bivalvia, bagaimana cara mereka makan. Ada yang filter feeder, ada yang detritus feeder, dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara organisme atau hewan ini bergerak di daerah mangrove. Contohnya di sini adalah ikan glodok. Ikan glodok ini bisa berjalan di lumpur, bahkan dia bisa memanjat batang mangrove-nya. Bagaimana dia melakukan hal tersebut itu juga menjadi bahan kajian yang menarik untuk diteliti. Nah, yang paling agak berat diteliti adalah bagaimana hubungan antara organisme. Apakah organisme itu membentuk jaring makanan atau tidak? Ini membutuhkan kajian yang lebih mendalam lagi. Bagaimana hubungan antara organisme-organisme ini satu dengan yang lainnya. Kalau kita secara teoritis, tentu hubungannya itu dari mulai fitoplankton, zoo, kemudian ikan-ikan kecil sampai dengan ikan yang besar. Tetapi pada daerah mangrove tentu tidak semuanya kita temui kondisi yang ideal seperti ini. Sehingga untuk menggambarkan hubungan rantai makanan itu terkadang menjadi agak susah untuk dilakukan. Ini beberapa contohnya, misalnya yang terkait dengan predasi,
kemudian yang tipe makannya grazing, kemudian yang tipe makannya filter feeder, dan sebagainya. Dari organisme-organisme ini kita bisa merangkaikan menjadi sebuah jalur rantai makanan. Kemudian di daerah mangrove kita juga bisa mempelajari suksesi tanaman. Di awal tadi sudah saya sebutkan, khusus untuk di Indonesia ini akan susah untuk dipelajari karena kondisi mangrove yang saat ini ada itu jarang yang alami kondisinya. Kecuali mungkin di beberapa daerah seperti Papua dan sebagainya, mungkin kita bisa melihat pola suksesi tanaman ini. Jadi tadi contohnya mangrove pioner itu dari jenis Avicennia, kemudian nanti akan digantikan dengan jenis-jenis yang lain. Kemudian Avicennia akan berpindah posisinya, nah itu adalah kondisi suksesinya. Ini beberapa contoh jenis suksesi. Di Lumnicera itu akan mensuksesi Exocarya, kemudian Aegiseras, dan sebagainya. Ini kalau kita mulai dari daratan sampai ke arah lautnya. Nah, secara spesifik, tentu yang dikaji di daerah mangrove itu adalah vegetasinya atau mangrove-nya itu sendiri. Mangrove itu merupakan gambaran bagaimana pengaruh lingkungan terhadap kondisi atau kemampuan vegetasi untuk beradaptasi. Dengan melihat mangrove-nya atau melihat vegetasinya, kita bisa menganalisis kondisi ekosistemnya seperti apa. Karena keberadaan vegetasi itu tidak lepas dari pengaruh faktor lingkungan, fisik, kimia, dan biologi. Nah, dalam mengkaji vegetasi ini, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama terkait dengan taksonomi, kemudian analisis terhadap vegetasinya. Caranya berbeda-beda. Taksonomi itu berkaitan dengan jenisnya. Apakah Rhizopora, apakah Avicennia, dan lain sebagainya. Apa yang dipelajari dalam analisis vegetasi ini? Ada komposisi jenisnya, kemudian bentuknya, kemudian strukturnya, dan lain sebagainya. Tentu tidak hanya terbatas dari jenis mangrove-nya semata, tapi juga tumbuhan yang ada di daerah mangrove tersebut. Bentuk vegetasi ini ada dua. Yang pertama adalah konsosiasi dan yang kedua adalah asosiasi. Nah, kondisi mangrove di Indonesia umumnya dan secara spesifik di Provinsi Lampung cenderung saat ini mengarah ke konsosiasi. Jadi mangrove-nya itu cenderung didominasi oleh satu jenis. Jadi kalau kita lihat misalnya di Teluk Lampung, itu mungkin yang dominan adalah Rhizoporanya, mungkin ada sedikit Avicennia, sedikit Bruguera, tapi ada dominasinya. Kita akan sangat jarang menemui kondisi bentuk vegetasi yang berasosiasi, yang jenisnya bermacam-macam.
Nah, analisis vegetasi ini terkait dengan bagaimana kita mempelajari tumbuhan berdasarkan tingkat yang berbeda, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Studinya ada yang floristik, ini sifatnya adalah kualitatif. Kemudian ada yang analisis vegetasi, ini yang dominannya biasanya adalah yang kuantitatif. Kalau kita di ilmu kelautan tentu kecenderungannya harus studinya adalah kuantitatif. Kuantitatif itu memerlukan pengukuran dan pengamatan. Artinya kita harus turun lapangan. Nah, terkait dengan vegetasi, maka faktor lingkungan itu menjadi penting. Apakah vegetasi bisa menjadi indikator kondisi lingkungan atau kondisi lingkungan yang menentukan tipe vegetasi? Dari analisis vegetasi kita bisa melihat nilai ekonominya. Kalau nanti Anda belajar kuliah namanya valuasi ekonomi. Ini kaitannya juga nanti dengan apakah dia akan bernilai untuk kegiatan wisata atau blue carbon dan sebagainya. Untuk pengamatan vegetasi tentu kita harus menemukan metode yang sesuai. Ada metode yang sifatnya kualitatif, ini jarang dilakukan. Kemudian berkaitan dengan tipe vegetasinya, ini biasanya kita bagi menjadi beberapa tipe. Kalau masuk dalam kategori pohon misalnya, kalau dia tingginya misalnya lebih dari 25 meter. Ini sebagai contoh saja. Kalau medium 10 sampai dengan 25 meter. Kalau rendah 8 sampai 10 meter. Kalau mangrove tentu kita susah menemui yang ukurannya seperti ini. Paling dominan 5 sampai 10 meter. Tentu kita bisa bagi-bagi lagi menjadi jenis-jenis atau kelompok yang berbeda berdasarkan ketinggiannya. Nah, yang paling banyak kita lakukan adalah metode kuantitatif. Kita mengambil contoh dan harus mengambil sampel atau melakukan sampling. Yang harus diperhatikan adalah yang pertama adalah ukuran petanya atau transeknya. Kadang kita buat transek misalnya 10 kali 10 atau 20 kali 20 dan sebagainya. Nah, ukuran ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya ukuran tumbuhan. Kalau tumbuhannya besar-besar, tentu transeknya harus besar. Kemudian kerapatan. Kalau semakin rapat, maka transeknya itu tidak terlalu besar. Kemudian heterogenitasnya, kalau jenisnya beragam, tentu kita membutuhkan transek yang lebih luas. Pembuatan transek itu harus mewakili beberapa prinsip. Di sini ada 3. Mewakili komunitas, kemudian faktor teknis, waktu, biaya, kemudian tenaga. Kemudian dia bisa mengambil 10-30% dari populasi. Jadi kalau luasan hutannya misalnya 10 hektar, maka luas samplingnya kalau 10%-nya, berarti harus kurang lebih sekitar 1 hektar kita samplingnya. Tapi kemudian kita harus lihat lagi,
Waktunya cukup tidak? Biayanya ada enggak? Tenaganya ada tidak? Maka berdasarkan faktor yang tadi, akan lebih baik kalau kita penelitian di mangrove itu jangan sendiri. Jadi nanti kalau Anda mengambil skripsi topiknya dari daerah mangrove, jangan dilakukan sendirian. Jadi kalau bisa berkelompok, misalnya 4 sampai dengan 6 orang di satu lokasi dengan variabel yang berbeda-beda. Ini akan lebih murah karena tenaganya itu banyak, bisa saling bantu-membantu. Kalau dilakukan sendirian, kalau daerahnya luas tentu tidak akan bisa selesai dalam waktu yang cepat. Belum lagi pertimbangan keamanan, gitu kan? Kalau Anda penelitian sendirian di mangrove, tahu-tahu di situ ada buaya, Anda dimakan buaya, hilang Anda tidak kembali, siapa yang tahu? Kalau ada temannya, mungkin temannya bisa membantu. Nah, untuk banyaknya sampling, kita bisa hitung dengan persamaan di sini. Berapa luas contohnya, berapa luas areal studinya. Jadi kalau di sini areal studinya adalah 10 hektar, luas contohnya berapa? Kita bisa menentukan intensitas samplingnya. Kemudian jenis peta transeknya. Ada beberapa tipe. Ada segi 4 yang berbentuk jalur, ada yang berbentuk bujur sangkar, dan ada yang berbentuk lingkaran. Masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan yang berbeda. Kemudian jumlah transeknya berapa? Sekali lagi pertimbangannya adalah waktu, biaya, dan tenaga. Nah, itu untuk mangrove-nya. Bagaimana dengan kondisi yang berbeda? Misalnya tipe pohonnya sedikit, kemudian yang lebih dominan adalah jenis anakan dan sebagainya. Maka transek tadi perlu dipecah lagi menjadi beberapa transek kecil. Atau kalau kita melakukan pengamatan terhadap organismenya, maka transeknya itu bisa kita pecah lagi menjadi beberapa transek kecil dalam satu transek besar. Di sini ada hubungan antara berapa luas minimum transeknya, kemudian kaitannya dengan jumlah spesiesnya. Kemudian berapa jumlah sampel yang harus kita ambil. Kalau sampelnya adalah 10%, kemudian jumlah spesiesnya itu berkisar antara 0 sampai 20 jenis, maka berdasarkan garis singgungnya, luas petakan transeknya minimumnya adalah 10 meter kuadrat atau 10 meter persegi. Cara menentukan bagaimana luas transek yang akan kita gunakan. Jadi ada hubungannya kalau misalnya jumlah spesiesnya besar, maka luas transeknya juga akan lebih besar. Kalau jumlah jenisnya sedikit, maka luas transeknya lebih kecil. Nah, untuk bisa menentukan transek itu tentu harus ada pengamatan pendahuluan. Dan metode peletakannya bisa
purposif, bisa acak. Acaknya bisa acak yang murni, ada acak yang sistematik, dan sebagainya. Kemudian ada yang sifatnya langsung, ada yang terstratifikasi, tergantung kondisi di daerah mangrove yang kita amati. Kalau mangrove-nya itu homogen, itu acak yang secara langsung itu akan lebih tepat digunakan. Kalau dia tipenya tumbuhannya berstratifikasi berdasarkan jenis, berdasarkan ukuran, tentu metode acak bertingkat ini juga menjadi pilihan yang lebih baik. Nah, apa saja yang diamati dari analisis vegetasi ini? Jadi yang pertama itu adalah identifikasi tumbuhannya. Jenisnya apa saja? Bagaimana kita bisa tahu jenisnya? Kita harus melihat di lapangan, bisa bertanya pada ahli, dan yang paling mudah adalah dengan buku identifikasi. Makanya ketika sampling di daerah mangrove, panduan buku identifikasi ini tidak boleh kita tinggalkan. Kemudian parameter kedua adalah kerapatan. Berapa banyaknya individu per satuan luas. Kemudian yang ketiga adalah frekuensi. Berapa banyaknya kehadiran satu jenis di dalam ekosistem tersebut. Kemudian dominasi. Apakah ada spesies yang mendominasi di ekosistem mangrove dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah indeks nilai penting. Kemudian ada perbandingan nilai penting. Ini memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Nanti kaitannya akan lebih secara spesifik kita gunakan dalam analisis kegiatan praktikum. Ini beberapa metode untuk analisis vegetasi. Ada yang cara peta kuadrat, ada yang tanpa peta. Jadi tergantung jenis vegetasi, tujuan studi, kemudian waktu, dana, tenaga, dan lain-lain. Yang menggunakan peta, ada yang peta tunggal, ada yang peta ganda. Jadi peta tunggal itu hanya satu, kemudian luasnya berdasarkan kurva spesies tadi, ini hanya bisa digunakan kalau hutannya benar-benar homogen. Ini contoh literatur yang menggunakan metode petak tunggal. Nah, kalau organismenya lebih dari satu spesies, apakah dia tersebar merata atau secara terstratifikasi, tentu tidak cukup kita hanya menggunakan satu peta transek. Ini contoh penggunaan transek dari beberapa literatur yang berbeda. Kalau menurut Osting, kalau tipe tumbuhannya dari dominan adalah pohon, maka besarnya transek itu adalah 10 meter kali 10 meter. Kemudian kalau didominasi semak, yang tingginya sekitar 3 meter, maka ukuran transeknya adalah 4 kali 4. Kemudian berdasarkan ahli yang lain, tentu berbeda-beda luasan transeknya. Nah, bagaimana metode jalur transek kalau hutannya sangat luas, berpuluh-puluh hektar? Jadi jalur itu seperti sebuah jalan, jadi dengan lebar tertentu, kemudian dari darat sampai ke laut, misalnya.
Bagaimana penempatan metode jalur ini? Jadi misalnya kita buat jalur lebarnya adalah 20 meter, kemudian kita tarik dari daratan sampai ke pantai, kemudian setiap 20 meter kita batasi, ini menjadi satu transek, kemudian di dalamnya dibagi-bagi lagi menjadi beberapa transek kecil. Ini dibedakan berdasarkan tipe tumbuhannya, ada yang pohon, ada yang pancang, ada yang semai, dan sebagainya. Kemudian ini tipe jalur berpeta. Pembagian antar plot atau setiap plot itu berbeda-beda dalam satu jalur yang sama. Nah, bagaimana tanpa peta? Kalau di situ sebagian besar itu sudah didominasi oleh pohon, tidak ada pancangnya, tidak ada semainya, dan sebagainya. Kemudian ada metode Bitterlich. Metodenya ini berbeda lagi untuk pengamatannya. Kalau dia di dalam transek, maka pohonnya dihitung. Kalau dia sebagian sudah tidak dalam garis transeknya, itu pohonnya tidak dihitung. Metodenya bisa berbeda-beda. Kemudian metode transek kuadran. Jadi yang dihitung itu adalah pohon yang ada di dekat dengan kuadrannya. Yang berada posisinya dengan jauh dengan kuadrannya itu biasanya tidak dihitung. Ya, hanya di sekitar kuadran saja yang dihitung atau yang diamati. Atau metode gabungan, jadi metode pertama tadi dengan metode kuadran. Ini lebih kompleks lagi metodenya. Nah, kalau sudah dapat data, tentu tidak kalah pentingnya adalah analisis data. Apa saja yang diamati di sini, ada kerapatan, kerapatan relatif, dan sebagainya. Persamaannya nanti akan kita praktekkan dalam kegiatan praktikum kita. Kemudian nilai kerapatan itu juga metodenya bermacam-macam, ada kerapatan seluruh jenis dalam satu transek, ada kerapatan keseluruhan lokasi, dan sebagainya. Kemudian beberapa indeks populasi, ada dominansi relatif, dan seterusnya. Kemudian bagaimana kalau metode pengambilan samplingnya berbeda? Kalau metodenya berpasangan, untuk menghitung kerapatannya itu persamaannya berbeda. Kalau metodenya adalah line intercept, maka menghitung kerapatannya juga persamaannya berbeda. Secara umum ini metode tadi keseluruhan mulai dari kerapatan relatif, kerapatan jenis, dan sebagainya. Kemudian untuk menghitung dominansi juga akan sangat ditentukan oleh metode pengambilan sampelnya. Kemudian metode jalur itu juga untuk kira-kira itu untuk pertemuan kita hari ini.
Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.